الحمد لله الذي أعطى لشعب إندونيسيا الاستقلال والحرية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. أما بعد وبعد التحية فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال في آية أخرى ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا يدخل الناس أنفعهم للناس. قال في حديث آخر وكن عباد الله إخوانا. Jamaah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang hadir di majelis masjid dalam konteks pelaksanaan ibadah Jumat, insyaallah hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang beriman, memiliki kualitas keislaman yang sangat tinggi dibuktikan dengan pelaksanaan ibadah Jumat. Sekalipun rutinitas harian kita tugasnya terlalu besar dan banyak, menunjukkan hati kita, kesombongan kita, barangkali kita merasa riya dan sum'ah dalam pelaksanaan ibadah, kita kurangin dikit. Masuklah kita masjid idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Konteksnya kita tinggalkan semua aktivitas untuk zikrullah, mengingat Allah melalui ibadah Jumat ini. Saudara, hari Jumat yang sangat suci, hari Jumat yang penuh barokah, hari Jumat yang semua doa-doa kita dikabul oleh Allah. Bahkan kalau kita kaji dari beberapa kitab bahwa hari Jumat ini dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saudara yang memiliki amalan-amalan sholawat, amalan-amalan khusus, qiraatus surat Yasin, qiraatul tahlil, qiraatul suratul kahfi, dan amal-amal yang lainnya. Yakini saudara bahwa amalan yang saudara lakukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki kita, diampuni dosa kita, dan juga diberikan jalan keluar terbaik atas apapun problem kehidupan kita sebagai hamba Allah, karena kita manusia pasti menjumpai ujian-ujian kehidupan itu sendiri. Alaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, enggak bisa ditawar lagi saudara, harus kita lalui, kita hadapi. Yakin sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Salawat salam kita sampaikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rukun khutbah wajib saya sampaikan singkat. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Kita sudah memiliki ketakwaan kepada Allah ditingkatkan melalui jalur kuantitas perbanyak ibadah, jalur kualitas naikin kelas kita, pemahaman kita bukan di level syariat saja, tapi naik ke level hakikat, ma'rifat. Bagaimana kita ibadah takwa, ketakwaan ibadah kita sehari-hari, wusul ke Allah, nyampe ke Allah, bertemu Allah, diridhoi Allah.
Kalau orang beribadah di level syariat sudah hanya selesai gugur kewajiban, tapi bagaimana naik kelas yang penting. Karenanya kalau kita ngaji Al-Hasr surat 59-18 itu ittaqullah diulang 2 kali. Dan berapa ayat di dalam Quran yang memerintahkan kita takwa? Bukan nggak ada takwa, takwanya sudah ada, tapi dia naik kelas, itu yang penting. Ini rukun khutbah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat singkat ini, hari Jumat, hari terbaik 16 Agustus 2024, Saudara. Enggak usah diumumkan, kita sudah tahu Negara Kesatuan Republik Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia. Besok pagi 17 adalah hari yang sangat luar biasa bersejarah bagi negara kita yang kita cintai. Kalau kita hidup di Indonesia, kita tidak mencintai negara Indonesia, mau hidup di mana kita? Karenanya mereka-mereka yang meragukan kecintaannya, tidak loyal kepada bangsa dan negara Indonesia sendiri. Kalau bahasanya Khalifah, saya kutip Khalifah Umar bin Khattab, laulah hubbul watan, kalau nggak cinta kepada bangsa dan negaranya sendiri, wa khariba baladus sur, hancur negara ini. Kalau bangsanya nggak mencintai negerinya sendiri, hancur. Fa bi hubbil awtani umiratul buldan, dengan hubbul watan, dengan cinta tanah air itu, kata Umar bin Khattab, maka negara itu akan bagus, teratur, kemarifa, badatan, tayyibatan, badai itu negara, tayyibah baik. Warabbun ghafur, Allah ngampunin negara itu, Allah melindungi. Kalau tadi saya sebut dalam Fatir Al-Arab ayat 9 yang menjadi mukaddimah khutbah saya, itu menjadi peringatan. Negara-negara yang pengen hancur, coba saja, gitulah kata Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, kalau nggak iman dan nggak takwa, hancur aja itu negara. Negara mana aja. Tapi garis besarnya Al-Arab 96 ini penting untuk bangsa Indonesia, negara yang kita cintai ini. Umur udah 79, bukan anak muda lagi, tetua 79. Udah banyak 79 yang udah meninggal kalau dalam konteks kapasitas umur seseorang. Tapi umur bangsa dan negara berarti itu umur sudah sangat dewasa, sangat makmur. Pembangunan di mana-mana yang kelihatan, pembangunan fisik, jamaah bisa lihat sukses bangsa dan negara kita ini. Tinggal pembangunan non fisik, jiwa dan raga. Pembangunan bukan hanya konteksnya yang kelihatan, tapi juga bagaimana membangun jiwa bangsa, membangun moral anak-anak, akhlak, ini PR, pendidikan agama, bagi moral bangsa, calon-calon pemimpin, anak-anak muda, remaja-remaja, mereka calon lurah, camat, calon pemimpin, calon DPR, calon presiden, harus memiliki semangat jihad yang tinggi, jiwa juang, semangat belajar, semangat mengabdi. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan HUT RI 79. Bagaimana memposisikan kualitas SDM apa yang kita punya itu untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan profesi kita. Bagi pedagang, berdaganglah yang jujur, yang baik, tidak perlu curang. Bagi politikus, berpolitiklah dengan politik indah dan cantik, memikirkan kemaslahatan umat. Bagaimana menjadi politikus yang memikirin rakyat, membangun bangsa, membangun jiwa, membangun lingkungan di tempatnya sendiri, lingkungan yang lebih luas, bangsa dan negara secara umum. Menjadi petani-petanilah yang baik, itu mengisi kemerdekaan. Petani yang baik sesuai pertaniannya, ada padi, ada buah-buahan, ada apa saja, dan itu bermanfaat untuk ketahanan pangan bangsa Indonesia, saudara. Kalau kita guru, jadilah guru yang baik, guru yang berkualitas, guru yang selalu update mengikuti perkembangan kurikulum. Itu juga berjuang mengisi kemerdekaan. Menjadi rakyat kecil, kita tidak punya SDM apa-apa misalnya,
berusahalah berbuat positif, berbuat yang baik, amal soleh. Itu yang diperintahkan Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Akhir ayat itu adalah amal soleh. Bagaimana memanfaatkan potensi waktu umur yang sudah 79 tahun bangsa Indonesia merdeka itu diisi dengan hal-hal yang baik. Itu diantaranya. Kemudian juga kita menghormati bangsa, menghormati pemimpin, menghormati para pahlawan bangsa. Siapa proklamator Indonesia? Siapa yang memerdekakan takbir di Surabaya, Bung Tomo? Mereka bukan hanya di Jawa, saudara, di Sumatera, di Ponorogo, juga di Jakarta pahlawan yang begitu besar dan makamnya masih ada. Kapan kita bisa berziarah kubur kepada arwah pahlawan nasional itu, saudara? Setidaknya mendoakan kepada mereka. Jelas mereka ahli surga karena matinya kebanyakan para syuhada, dan kebanyakan mereka, saudara, yang berjuang negara kesatuan sampai Indonesia merdeka ini adalah para ulama, para kiai, minimal dia ngerti agama, saudara. Ada juga nasionalis, tapi ulama juga banyak sebagai pendiri bangsa memikirkan visi misi masa depan, sehingga memasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah dicantumkan di situ. Karena keyakinan para ulama, Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang, bukan dari Belanda, bukan dari luar, bukan juga hebat-hebatan, enggak rasional. Mereka pakai senjata, pakai meriam, pakai luar biasa senjatanya. Kalau digaspol habis kita Indonesia. Tapi dengan petik Allahu Akbar, dengan memberikan semangat para ulama Indonesia itu bangkitlah melawan penjajah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah, tanpa berkah dari Allah, tanpa pertolongan Allah, nasrun minallah, idza jaa nasrullah, enggak selesai, saudara. Itulah akidah tauhid kita dalam mengisi kemerdekaan. Saya merdeka, Indonesia merdeka ini pemberian Allah, hadiah Allah yang harus saya syukuri. Lain syakatun tadi. Tidak perlu saya translate bagaimana mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang-orang yang tidak memanfaatkan potensi bangsa ini dengan baik, berarti dia kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, ajab cepat datang. Nih Indonesia, saudara, alhamdulillah masih banyak pesantren, masih banyak majelis zikir. Coba muter Jabodetabek, belum ke Jawa sana. Betapa banyak ahli-ahli tarekoh, li ibadah khosoh, tidak memikirkan hubud dunia, tidak mencintai dunia. Mereka-mereka yang bergelimang dalam keduniaan itu ulama-ulama tarekoh, ulama-ulama khusus di majelis-majelis zikir. Mereka masih menekan amanah wa taqwa, saudara. Bagaimana kalau tidak ada ahli zikir Indonesia ini? Alhamdulillah Indonesia ini negara yang baik, dijaga persatuan dan kesatuannya oleh Allah. Kebersamaannya masih bagus, kebinekaan tunggal ikannya masih cakep. Boleh berbeda tapi tetap satu juga, bahasanya sama, bahasa Indonesia, saudara. Itu juga mengisi kemerdekaan di umur 79 tahun ini dengan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan malah kita menjadi provokator untuk merusak bangsa ini. Udah bangun nggak bisa, pengen yang merusak. Di mana letak syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kita timbang dari ujung timur, barat, selatan, utara, semua adalah nikmat Allah. Tidak ada bangsa ini yang tidak penuh dengan kenikmatan, saudara. Makanan, kebudayaan, transportasi, mau pergi haji, mau umroh, mau ibadah, tidak ada yang nembakin kita. Kita negara yang aman, tidak ada musuh, tidak ada juga bom di masjid. Alhamdulillah. Ini saudara, wala tufsidu fil ard, itu cara misi kemerdekaan. Jangan berbuat onar di muka bumi. Wala tufsidu fil ard, yang bilang langsung Allah, saudara. Perintah komando. Ayat yang harus kita yakini dan kita praktekkan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Semoga umur 79 tahun bangsa Indonesia ini kita syukuri malam ini. Saya senang Khatib dan juga DKM Al-Munawwarah dan DKM saya yakin di berbagai masjid
akan menyelenggarakan zikir akbar, istighosah, syukuran, memperingati HUT RI 79 tahun dengan cara-cara yang indah, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir untuk keselamatan bangsa dan selain juga bersedekah, selain juga mengisi hal-hal yang positif, olahraga, lomba-lomba yang baik, fastabiqul khairat, yang intinya adalah bagian juga dari memperbanyak sedekah di saat peringatan ulang tahun Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, mencetak generasi-generasi masa depan yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang soleh, pemimpin bangsa yang beriman. Kita doakan pemimpin bangsa yang nanti sebentar lagi akan kompetisi di pilkada, pemimpinnya, gubernurnya, wali kotanya adalah amanu dan wattaqau. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fatakabbalu minni wa minkum tilawatan